Dan saat Sun Xiang mengeluarkan skill ultinya, Sun Xiang dapat membelokkan skillnya sampai 180 derajat yang membuat semua penonton takjub. Namun semuanya dibuat heran ketika yang menjadi pemenangnya adalah Ye Qiu. Dan saat diputar tayangan ulangnya, ternyata Ye Qiu memanfaatkan ulti milik Sun Xiang untuk mendekatinya sendiri. Dan saat sedang mengendalikan ultinya, Sun Xiang adalah sasaran empuk karena tidak bisa menahan serangan atau menghindar. Ye Qiu akhirnya memenangkan pertandingan kali ini dengan sangat dramatis, dengan HP yang cuma tersisa 0,03% aja. Saat pertandingan selesai, diperlihatkan Sun Xiang yang bisa lebih menerima kekalahan sekarang, dan terlihat lebih dewasa. Pertandingan selanjutnya, karena HP Ye Qiu sudah sangat tipis, akhirnya dia menyerah untuk digantikan dengan pemain selanjutnya. Dan kali ini yang maju adalah Wei Chen melawan Gorilla dari Excellent Era. Di tengah pertandingan, diperlihatkan cedera tangannya mulai kumat dan agak mengganggu permainannya. Di sini Ye Qiu yang curiga dengan permainan Wei Chen, dia menanyakan keadaan tangan Wei Chen kepada Bauzi. Awalnya Bauzi mencoba menutup-nutupi soal cedera tangan yang dialami Wei Chen. Namun akhirnya dia menceritakan semuanya kepada Ye Qiu, bahwa Wei Chen sudah menggunakan obat penghilang rasa sakit sebelum pertandingan. Karena pertandingan ini bisa jadi adalah yang terakhir untuk Wei Chen, dan dia sudah memutuskan akan berjuang sampai akhir. Wei Chen akhirnya memenangkan pertandingan ini. Lalu pertandingan selanjutnya, dia harus melawan Su Mucheng. Di sini Su Mucheng seperti diadu domba dan dieksploitasi untuk memaksimalkan kemenangan Excellent Era. Karena jika kalah dalam pertandingan ini, dia akan dituduh sengaja mengalah dan keprofesionalitasnya akan dipertanyakan. Di sini Xiao Shiqin memprotes keputusan itu, namun manajer Tao tidak memperdulikan hal tersebut. Sesaat setelah pertandingan dimulai, Su Mucheng langsung mencari tempat yang tinggi untuk mengetahui posisi Wei Chen. Di sini, dia berniat menyelesaikan pertandingan dengan cepat, dan setelah mendapatkan posisi yang tinggi, dia langsung melakukan serangan tanpa henti. Diuntungkan dengan jangkauan serangan yang luas, Su Mucheng terus membuat Wei Chen terpojok dan akhirnya Wei Chen dikalahkan tanpa bisa berkutik sedikitpun. Di sini Su Mucheng yang merasa telah dikecewakan oleh manajer timnya sendiri, akhirnya memutuskan bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya untuk tim Excellent Era. Lalu diperlihatkan dia pindah tempat duduk, nyebrang ke tim Happy. Dan akhirnya partai arena selesai dengan tim Excellent Era yang unggul 5 poin dari tim Happy. Babak selanjutnya adalah kompetisi tim. Babak ini juga sebagai ajang pembuktian antara Shiqin dan Ye Qiu. Bahkan sebelum bertemu pun,
Mereka hanya menunggu dan masing-masing kapten sudah berkompetisi mempersiapkan formasi yang menurut mereka dapat mengungguli tim lawan. 是不想和星星过头，毕竟果然，双方在看走位也会很谨慎。哎，此时加士停止了移动，我们看看双方这一局。小闪人，你怎么看选择的评价？很恍然大悟啊。 Di sini YQ melakukan tembakan ke udara untuk mengalihkan tim Excellent Era. Lalu, tim Excellent Era berpencar menjadi dua grup. Sun Xiang dan QV ditugaskan untuk mengejar YQ. 输了，输了，战斗结束。我们看到加士兵分两队强撑的时间和位置，开两战斗场时来说才是判断性。发现目标。目前战场被分割最难打。此时叶之球追上了直落项。 Diperlihatkan di sini YQ terus menghindar dari serangan mereka berdua sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. 哎，既然是影子战法是成为了叶之球的了解。 Satu lawan dua tentu saja membuat YQ kerepotan. Dengan modal pengetahuan akan watak dan temperamen kedua pemain lawannya, YQ sengaja merusak ritme penyerangan lawannya agar kerjasama mereka terpecah. 在后面磨损伤，上就失败了主攻位和辅助位的进攻。 Di sisi lain, Yifan, Bouzi, dan Little Tang yang mengejar Xiao Shiqin ternyata sudah diantisipasi. Mereka terkena jebakan yang sudah dipasang oleh Xiao Shiqin, yang dilanjutkan dengan sergapan oleh tim Excellent Era yang lain. 肖时钦，好，提前布置好了反打。 Kembali ke YQ, karena dia terlihat kesulitan menghadapi dua musuh sekaligus, di sini diperlihatkan ternyata senjata rahasia dari tim Happy adalah Wu Chen. Saat sudah mendapatkan posisi bagus, dia memberikan bantuan dengan melancarkan serangan jarak jauhnya, sehingga dapat membantu YQ kabur. Lalu Wu Chen juga memberikan bantuan ke Regu Yifan dan lain-lain. Dengan serangan jarak jauhnya, mereka berhasil memanfaatkan momen itu untuk melakukan serangan balasan, dan berhasil membunuh satu orang dari tim Excellent Era. Lalu Excellent Era segera memasukkan pemain cadangan mereka ke arena. Wu Chen yang berada di dekat titik masuk pemain cadangan Excellent Era langsung mencegah pemain itu bergabung dengan grup Xiao Shiqin. Tidak punya pilihan lain, Wu Chen harus bertarung jarak dekat dengan player itu. Diperlihatkan, tim Excellent Era cukup kerepotan karena terus mendapat tekanan dari tim Happy, sehingga menyebabkan formasi yang sudah mereka susun menjadi berantakan. Di sini, tim Happy terus mengejar Xiao Shiqin yang hanya berdua dengan healer mereka yang udah kritis. Wu Chen yang tidak mau melepaskan kesempatan, terus melakukan serangan jarak dekat walaupun itu sangat beresiko dan merugikan dia sendiri. Pada akhirnya dia berhasil mengalahkan pemain pengganti tersebut walaupun dia sendiri juga harus mati. Good job, Wu Chen. Dengan kematian Wu Chen, An Wenyi, pemain cadangan tim Happy, memasuki arena. Sementara itu, YQ yang berhasil kabur dari Upin Ipin berhasil membunuh healer lawan. Lalu YQ melanjutkan dengan mengejar Xiao Shiqin. Di lain sisi, Xiao Shiqin yang udah terpojok dengan sisa XP yang tinggal dikit, memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri. Di sini, Bouzi dan Yifan terkena ledakannya sementara Little Tang berhasil dilindungi oleh YQ yang datang tepat waktu. Hal tersebut tentu saja langsung mengubah jalannya permainan. Dan tidak berselang lama, Sun Xiang dan QV sampai di TKP. So mereka langsung menyerang YQ dan Little Tang. Di sini YQ terlihat sangat kerepotan karena dia harus melawan mereka sambil nge-heal Little Tang di saat yang sama. Namun, di tengah pertarungan, An Wenyi, healer dari tim Happy, datang dan langsung membantu untuk nge-heal Little Tang.
Akhirnya saat beradu skill, Little Tang diperlihatkan berhasil membunuh Kyuwei. Namun karena damage skill Kyuwei yang terlalu besar, dia juga malah ikut tumbang bersamaan dengan Anwen. So perolehan poin sementara Excellent Era tetap unggul 5 poin. Artinya tim Excellent Era sudah dipastikan mengunci kemenangan dari perolehan skor. Dan pertandingan terakhir, YQ lagi-lagi berhadapan dengan Sun Xiang. Walaupun tim Happy sudah dipastikan kalah agregat poin, namun di sini YQ tidak mau menyerah dan tetap akan menghadapi Sun Xiang. Keduanya bertarung dalam jarak dekat dengan intensitas yang tinggi, dan akhirnya YQ tetap unggul dalam duel by one untuk kedua kalinya dengan Sun Xiang. Walaupun tim Happy menang dalam babak kompetisi tim, namun mereka tetap kalah dalam agregat poin. Di sini mereka terlihat sangat kecewa karena perbedaan antara kedua tim hanya 1 poin saja, yaitu 4-4 untuk Excellent Era dan 4-3 untuk Happy. Dan saat semua udah pasang lagu sedih-sedihan, tiba-tiba poin di layar utama berubah menjadi 4-4 dan 4-5 untuk tim Happy. Ternyata, YQ telah mencetak rekor baru yaitu damage output terbesar milik Han Wenqing yang tidak pernah terpecahkan selama 4 tahun. So, tim Happy mendapat 2 tambahan poin atas rekor tersebut. Artinya, di sini tim Happy yang keluar sebagai juara. Euforianya yang membuat saya pengen ikut pelukan sebelahan sama Sumu Cheng sama Little Tang. Pasti wangi anjir. Lanjut, sementara di Excellent Era, Sun Xiang lalu dianggap sebagai sumber kekalahan tim dan juga dia dimaki-maki oleh manajer Tao. Setelah melalui perjuangan yang lumayan seru, akhirnya tim Happy keluar sebagai juara Liga Penantang. So mereka berhak mendapatkan sertifikat untuk masuk ke Liga Profesional dan hadiah sebuah mobil Toyota Honda. 我宣布，有人打破了你的记录，我想说点什么。欢迎归队。我回来了。迎新战队。Malam harinya, setelah kemenangan, mereka keluar untuk merayakannya dengan huri-huri. Tim Happy lalu mengumumkan akan bergabung dengan Liga Profesional. Di sini satu persatu dari ketua tim profesional diwawancarai oleh rombongan wartawan. Pagi harinya, muncul di berita bahwa tim Excellent Era telah mengumumkan kebangkrutannya dan semua member diperkirakan akan membubarkan diri dan pindah ke tim lain. Lalu YQ dan Sumu Cheng mengunjungi kantor Excellent Era untuk mengambil barang-barang milik Sumu Cheng. Di sini, mereka bertemu dengan manajer Tao yang terlihat sedang bermain Glory. Mereka ngobrol sambil mengenang masa lalunya. Di sini manajer Tao sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan di masa lalu. Dia berpikir seharusnya mereka dulu bisa jadi tim yang hebat. Namun semuanya sudah berlalu. Ya udah, mau gimana lagi. Lalu manajer Tao menitipkan kartu akun milik Sumu Cheng kepada YQ. Di akhir cerita, mereka mendapat kabar bahwa Sun Xiang telah direkrut oleh salah satu tim di Liga Pro. Dan itu membuat potensi rivalitas mereka di dalam liga akan semakin berat. Well, terima kasih buat kalian semua yang udah support, yang udah nonton videonya sampai akhir, udah hampir sebulan ya. Next video kita pasti akan mencari lagi yang seru, so jangan lupa subscribe. Oke, segitu dulu dari saya. Enjoy life, jaga kesehatan,